Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kembali kami datang kepadamu, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau berotoritas atas perenungan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami memulainya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada saat-saat di dalam hidup ketika ketakutan datang tanpa diundang, melalui badai kehidupan yang mengguncang, keputusan sulit yang harus diambil atau situasi yang di luar kendali kita. Di dalam momen-momen seperti itu, hati kita mudah dipenuhi kepanikan. Kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat gelombang hidup begitu tinggi? Kitab Markus 4 ayat 35-41 yang menjadi nats perenungan kita hari ini, menceritakan tentang para murid yang juga pernah mengalami badai hebat di tengah danau. Mereka takut kehilangan hidupnya, sementara Yesus tampak tertidur di buritan perahu. Dari kisah ini, saudara, kita belajar bahwa ketakutan bisa mengaburkan iman, tetapi iman sejati menuntun kita untuk melihat siapa yang ada bersama kita di tengah badai. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan sebelum kita lanjutkan perenungan ini atau sambil kita merenungkan firman Tuhan di tempat saudara masing-masing di dalam Injil Markus 4 ayat 35-41. Saudara, kisah ini terjadi pada hari di mana Tuhan Yesus telah mengajar banyak orang sepanjang hari. Ketika malam tiba, ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka pun menuruti perintah itu dan berlayar. Tetapi di tengah perjalanan datanglah angin ribut yang dahsyat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Para murid yang sebagian besar adalah nelayan, yang bahkan berpengalaman, mereka mulai panik. Mereka berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di dalam seruan itu kita melihat cerminan hati manusia yang mudah gentar ketika situasi tidak seperti harapan. Namun di balik peristiwa itu, Tuhan Yesus sedang menyingkapkan pelajaran iman yang sangat mendalam, bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kehadirannya. Secara historis, Danau Galilea dikenal sebagai tempat yang mudah berubah cuacanya. Di dalam waktu yang singkat, angin dari pegunungan sekitarnya bisa menimbulkan badai besar. Para murid mungkin sudah sering menghadapi gelombang seperti itu, tetapi kali ini mereka benar-benar kehilangan kendali. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang berpengalaman pun dapat kehilangan ketenangan ketika berhadapan dengan situasi yang melampaui kemampuan manusia. Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus tetap tertidur di atas sebuah bantal di buritan. Ini bukan tanda ketidakpedulian, melainkan simbol ketenangan ilahi. Ketika manusia panik, Tuhan Yesus tetap tenang. Ia tidak dikuasai oleh keadaan karena ia tahu siapa yang berdaulat atas badai. Kisah ini, saudara, bukan sekedar catatan tentang mujizat pengendalian alam, melainkan pelajaran rohani yang hidup bagi kita hari ini. Badai yang dihadapi para murid menggambarkan pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masalah datang bertubi-tubi, iman kita diuji. Kita bisa memilih untuk tenggelam di dalam ketakutan atau berdiri di dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Bersama kita akan membahas 4 poin utama, saudara, dan saya mengajak kita sama-sama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu ketakutan mengaburkan pandangan iman. Saudara, reaksi para murid di tengah badai menunjukkan betapa cepatnya ketakutan dapat menguasai hati manusia. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seruan ini bukan sekedar ungkapan panik, tetapi cerminan dari hati yang dilanda ketakutan mendalam. Mereka melihat ombak yang menggulung, air yang masuk ke perahu, dan kemungkinan maut yang begitu dekat. Di dalam keadaan itu, pandangan iman mereka kabur. Mereka lupa bahwa Sang Pencipta langit dan bumi ada bersama mereka di perahu yang sama.
Inilah yang sering terjadi kepada kita, yakni ketika badai datang, kita lebih fokus pada besarnya masalah daripada kebesaran Tuhan yang menyertai. Reaksi para murid ini wajar, saudara. Di dalam budaya Yahudi kuno, laut sering dilihat sebagai simbol kekacauan dan bahaya. Air yang bergelora dianggap tempat kekuatan jahat bersemayam. Maka ketika badai datang, rasa takut mereka bukan hanya karena bahaya fisik, tetapi juga spiritual. Namun Markus menuliskan kisah ini bukan sekedar untuk menunjukkan ketakutan manusia, melainkan untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kekacauan. Ia bukan hanya guru, saudara, tetapi Tuhan yang berdaulat. Saat ia berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah," badai pun reda. Alam semesta tunduk kepada suaranya. Di sini kita melihat kontras antara kepanikan manusia dan ketenangan ilahi yang sempurna. Perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 39 mengandung makna mendalam. Kata diam berarti berhenti berbicara, dan sedangkan kata tenanglah secara harfiah berarti dibungkam. Dengan dua kata ini Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan alam berhenti bergelora, tetapi juga menegur sumber ketakutan yang menguasai hati murid-muridnya. Ia menundukkan badai luar sekaligus badai di dalam diri manusia. Ini adalah penggambaran simbolis bahwa kuasa Kristus bukan hanya untuk menenangkan keadaan, tetapi juga untuk menenangkan hati yang guncang. Di dalam kehidupan kita, ketakutan seringkali menjadi badai yang lebih berbahaya daripada masalah itu sendiri. Ia membuat kita lupa akan janji Tuhan, lupa akan pengalaman-pengalaman di mana Tuhan pernah menolong kita. Ketika kepanikan menguasai, iman menjadi kabur dan pandangan kita menyempit hanya pada ancaman yang di depan mata. Namun kisah ini mengingatkan bahwa iman sejati melihat lebih jauh dari apa yang tampak. Iman tidak menyangkal keberadaan badai, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada badai itu sendiri. Ketakutan boleh datang, saudara, tetapi jangan dibiarkan memimpin kehidupan kita. Di dalam perjalanan rohani kita, setiap badai adalah ujian yang memperlihatkan siapa yang kita percayai. Apakah kita lebih percaya pada kekuatan manusia atau pada kuasa Tuhan? Ketika kita membiarkan iman menuntun, badai tidak lagi menakutkan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan perahu kehidupan kita. Ia mungkin tampak tidur, tetapi ia tidak pernah lalai. Ketika waktunya tiba, ia akan berdiri dan menenangkan segalanya. Maka jangan biarkan ketakutan mengambil alih, biarkan iman menjadi panduanmu, sebab bersama Tuhan Yesus tidak ada badai yang terlalu besar untuk diredakan. Puji Tuhan. Bersama kita masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu iman yang bertindak di tengah kepanikan. Setelah badai mereda, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya bukan karena mereka membangunkannya, tetapi karena mereka membangunkannya dengan ketakutan, bukan dengan iman. Mereka memang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan hati yang panik, bukan karena percaya. Ini menunjukkan bahwa tindakan religius tanpa dasar iman sejati tidak membawa ketenangan yang sejati. Di dalam Injil Markus, pasal 4 ayat 38, seruan mereka berbunyi, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalimat itu menyeratkan tuduhan yang halus kepada Tuhan yang seolah tidak memperhatikan penderitaan mereka. Padahal yang mereka butuhkan bukan jawaban dari langit, melainkan keyakinan bahwa Sang Guru sudah cukup menjadi jaminan keselamatan mereka. Cara Tuhan Yesus menegur mereka menunjukkan kontras antara dua cara menghadapi krisis, yakni dengan kepanikan atau dengan iman. Di dalam tradisi Yahudi, saudara, ketenangan dianggap sebagai tanda orang benar yang percaya kepada penyertaan Allah. Kitab Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Namun di perahu itu, para murid kehilangan ketenangan karena fokus mereka teralih dari Tuhan kepada bahaya. Tuhan Yesus sengaja tidak langsung menenangkan badai. Ia menunggu sampai mereka datang kepadanya agar mereka belajar bahwa iman yang sejati harus dihidupi, bukan hanya diucapkan. Ketika Tuhan Yesus akhirnya berbicara, badai tunduk. Hal ini mengingatkan bahwa iman baru berfungsi ketika dinyatakan melalui tindakan percaya, bukan hanya pikiran. Perintah Tuhan Yesus yang Dia katakan, "Diam, tenanglah,"
bukan sekedar kata-kata penghiburan, tetapi deklarasi otoritas. Di dalam konteks Yunani, kedua kata itu biasa digunakan untuk menundukkan roh jahat atau kekuatan yang melawan Allah. Markus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa ilahi atas segala unsur ciptaan dan kekuatan chaos atau kekacauan. Maka, mujizat ini, saudara, tidak hanya tentang ketenangan laut, tetapi tentang penyingkapan identitas Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa atas kekacauan dunia. Dengan demikian, iman sejati tidak hanya percaya kepada pertolongan Tuhan, tetapi juga mengenal siapa Tuhan yang dipercayai. Di dalam kehidupan kita, seringkali kepanikan membuat kita bertindak tanpa iman. Kita berdoa bukan karena percaya, melainkan karena takut. Kita mencari pertolongan Tuhan bukan dengan keyakinan, tetapi dengan putus asa. Namun kisah ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak muncul di tengah keadaan yang tenang, melainkan di tengah badai. Ketika segala sesuatu di luar kendali, disitulah iman diuji. Tindakan kecil untuk tetap percaya, untuk tetap berdoa tanpa menyalahkan Tuhan, adalah bentuk iman yang hidup. Ia tidak meniadakan rasa takut, tetapi menundukkan ketakutan di bawah kedaulatan Tuhan. Bagi kita hari ini, iman yang bertindak berarti terus berjalan meski belum melihat hasilnya. Ini berarti mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan meski situasi belum berubah. Kepanikan hanya melahirkan ketidakpastian, saudara, tetapi iman menghasilkan ketenangan. Ketika badai datang, bertindaklah bukan dengan panik, tetapi dengan percaya. Karena di setiap gelombang yang mengancam, Tuhan Yesus tetap berdaulat. Ia tidak akan membiarkan perahu hidup kita karam. Tugas kita bukan mengendalikan badai, tetapi memastikan bahwa Tuhan Yesus tetap berada di dalam perahu kehidupan kita. Puji Tuhan, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenal Tuhan melalui badai hidup. Setelah Tuhan Yesus menenangkan badai, para murid berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pertanyaan ini menandai titik balik di dalam perjalanan iman mereka. Ketakutan yang sebelumnya membuat mereka panik, kini berubah menjadi rasa kagum yang dalam. Mereka mulai mengenal bahwa Tuhan Yesus bukan hanya guru yang bijaksana, tetapi Tuhan yang berkuasa. Inilah hasil dari badai yang mereka alami. Mereka tidak hanya diselamatkan dari bahaya, tetapi juga dibawa untuk mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyingkapkan jati dirinya kepada kita. Secara historis, peristiwa ini menunjukkan progres iman murid-murid yang masih belajar memahami siapa Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus, saudara, mujizat ini adalah salah satu dari serangkaian peristiwa yang menegaskan otoritas ilahi Kristus atas alam, penyakit, dan kuasa kegelapan. Namun bagi murid-murid, pengalaman pribadi menghadapi badai ini menjadi pelajaran yang paling membekas. Mereka tidak lagi hanya mendengar ajaran tentang iman, tetapi mengalami kuasa iman secara nyata. Mereka belajar bahwa pengenalan akan Tuhan tidak tumbuh di tepi pantai yang tenang, tetapi di tengah badai yang mengguncang. Secara teologis, kisah ini menyingkapkan bahwa iman sejati bukan sekedar kepercayaan kepada doktrin, tetapi hubungan yang hidup dengan pribadi yang berdaulat. Tuhan Yesus tidak menenangkan badai agar mereka nyaman, melainkan agar mereka mengenal siapa Dia sebenarnya. Di dalam hal ini, badai berfungsi sebagai ruang pertemuan antara kelemahan manusia dan kekuatan ilahi. Ketika semua kemampuan manusia berhenti bekerja, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Setiap badai di dalam hidup kita dapat menjadi jendela untuk mengenal kasih, kuasa, dan kesetiaan Allah lebih dalam. Di dalam kehidupan kita, banyak orang ingin mengenal Tuhan melalui berkat, tapi tidak mau melalui badai. Namun kenyataannya, justru di masa-masa sulit, kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Ketika doa belum dijawab, ketika jalan tampak buntu, Tuhan sedang menyingkapkan wajahnya melalui proses yang tidak kita pahami. Ia ingin kita melihat bahwa kuasanya tidak hanya hadir di dalam kemenangan, tetapi juga di dalam ketenangan di tengah kekacauan. Badai bukan untuk menghancurkan iman, melainkan untuk memurnikannya agar semakin kokoh. Mengenal Tuhan melalui badai berarti memahami bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari situasi tanpa masalah, melainkan dari kehadiran Tuhan di tengah masalah.
Iman yang matang, saudara, tidak lagi menuntut Tuhan menghilangkan badai, tetapi bersyukur karena Tuhan ada di dalamnya. Inilah pelajaran yang dihidupi oleh para murid dan diwariskan bagi kita semua, yakni bahwa badai tidak selamanya menjadi sebuah tekanan, tetapi dapat menjadi tempat di mana iman menemukan kedewasaannya dan kasih Tuhan disingkapkan di dalam bentuk yang paling nyata. Puji Tuhan. Nah, bersama kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, yaitu iman yang tenang di tengah badai. Saudara, perjalanan iman para murid di dalam peristiwa di danau menunjukkan bahwa ketenangan bukan hasil dari situasi tanpa badai, tetapi dari kehadiran Tuhan yang menguasai badai. Setelah semuanya reda, Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini bukan hanya teguran, melainkan undangan untuk merenungkan di mana posisi iman mereka saat badai datang. Di dalam perspektif ilahi, badai itu bukan ujian untuk menjatuhkan, tetapi pelatihan untuk meneguhkan iman. Tuhan ingin mereka menyadari bahwa kehadirannya cukup menjadi alasan untuk tetap tenang, bahkan ketika keadaan tampak menekan kehidupan mereka. Iman sejati tidak diukur dari seberapa cepat badai berlalu, melainkan dari seberapa dalam kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Markus menuliskan kisah ini kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan. Bagi mereka, badai di danau bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi cerminan dari pergumulan nyata, yakni ketakutan akan kehilangan, penderitaan, dan kematian. Melalui kisah ini, Markus ingin meneguhkan bahwa Kristus yang menenangkan badai di Galilea adalah Tuhan yang sama yang memelihara umatnya di tengah badai kehidupan. Keheningan Tuhan Yesus sebelum ia bertindak adalah bentuk pengajaran rohani bahwa iman harus belajar menunggu dan tetap teguh, bukan hanya berteriak minta pertolongan. Ketika badai datang, iman yang tenang bukan berarti pasif, tetapi percaya pada waktu Tuhan yang selalu sempurna. Tindakan Tuhan Yesus yang tertidur sebelum badai memiliki makna simbolis yang dalam, saudara. Di dalam tradisi Yahudi, tidur sering dikaitkan dengan damai sejahtera dan kepercayaan penuh kepada Allah, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tertidur di tengah badai kehidupan, Tuhan Yesus, saudara, memperlihatkan contoh iman yang sempurna. Iman yang tidak diguncang oleh keadaan karena berakar dalam hubungan yang utuh dengan Bapa. Ketika ia akhirnya bangun dan menghardik badai, tindakan itu memperlihatkan bahwa ketenangan bukan ketidaktahuan, melainkan kendali penuh atas situasi. Iman yang tenang bukan berarti tidak sadar akan bahaya, tetapi tahu bahwa Tuhan lebih besar dari bahaya itu sendiri. Di dalam kehidupan kita, iman yang tenang seringkali diuji justru ketika kita tidak memahami jalan Tuhan. Ketika doa seolah tidak dijawab, ketika masalah bertubi-tubi datang, dan ketika kita merasa tidak mampu lagi melangkah, disitulah Tuhan sedang membentuk ketenangan batin yang berakar pada iman. Dunia mengajarkan kita untuk bereaksi cepat dalam kepanikan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk diam di dalam kepercayaan. Ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan iman. Seperti Tuhan Yesus yang tertidur di tengah gelombang, kita pun dipanggil untuk tetap tenang di dalam badai, karena kita tahu siapa yang bersama kita di perahu kehidupan ini. Iman yang tenang membawa kita kepada kedewasaan rohani yang sejati. Ia tidak menuntut Tuhan menjawab dengan segera, tetapi menantikan dengan sabar. Ia tidak menolak badai, tetapi menggunakannya sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Di dalam ketenangan iman, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah absen. Badai boleh besar, tetapi kasih dan kuasanya selalu lebih besar. Ketika kita belajar untuk tetap tenang di tengah badai, kita menemukan bahwa iman bukan sekedar perisai, melainkan pelabuhan yang aman di mana hati kita berlabuh pada kesetiaan Tuhan yang kekal, saudara. Puji Tuhan, di akhir kata dalam perenungan kita hari ini, saya mau katakan, kisah Tuhan Yesus menenangkan badai di dalam kitab Markus pasal 4 ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin bagi setiap kita yang sedang berjuang melawan ketakutan hidup. Badai mungkin berbeda-beda bentuknya, bisa berupa masalah keluarga, tekanan ekonomi, penyakit, atau kekhawatiran masa depan.
Namun pesan Tuhan tetap sama, yakni jangan biarkan kepanikan menggantikan iman. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya yang setia di tengah badai. Keheningannya bukan tanda absen, melainkan kesempatan bagi kita untuk belajar percaya tanpa syarat. Di dalam setiap ketenangan yang tampak terlambat, Tuhan sedang menyiapkan mujizatnya. Karena itu ketika badai kehidupan datang, jangan terburu-buru berteriak seolah Tuhan tidak peduli, saudara. Ingatlah bahwa Ia masih di dalam perahu yang sama dengan kita. Ia mungkin tampak diam, tetapi kuasanya tidak pernah berhenti bekerja. Kadang Ia membiarkan badai berlangsung lebih lama, bukan untuk menakutkan kita, tetapi untuk menguatkan iman kita. Ketika kita belajar diam di hadapannya dan menenangkan hati yang gelisah, kita akan mendengar suara lembut yang berkata, "Diam, tenanglah." Dan tiba-tiba badai pun reda, bukan hanya di sekitar kita, tetapi juga di dalam hati kita. Biarlah kisah ini, saudara, menjadi pegangan bagi setiap kita, yakni jangan menghadapi ketakutan dengan kepanikan, tetapi dengan iman. Sebab iman bukan sekedar pengakuan, melainkan kepercayaan yang hidup. Saat badai datang, pandanglah kepada Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, yang berkuasa menghardik angin dan menenangkan gelombang. Bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan bahwa ketenangan sejati bukan ketiadaan badai, melainkan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada di tengahnya, dan di dalam waktunya yang sempurna, Ia akan menuntun kita menuju pelabuhan yang aman. Puji Tuhan, saya berdoa seluruh pendengar doa penguat iman channel mengalami berkat Tuhan. Kita bersama menghadapi ketakutan dengan iman, bukan dengan kepanikan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang bersama kami renungkan hari ini. Kami belajar melalui kisah para murid yang mengalami kepanikan di tengah badai yang mereka hadapi. Kami belajar hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau sebenarnya ada di dalam kehidupan kami. Engkau inginkan kami untuk belajar sepenuhnya melalui keadaan yang kami alami, supaya iman kami bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan, kami semakin diperteguhkan, semakin dikuatkan, iman kami bertumbuh ke arah Tuhan, biar kebenaran-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mungkin belum melihat apapun, tapi kami percaya penggenapan janji Tuhan akan nyata suatu saat nanti. Tuhan akan menggenapi apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. Berikan kami kekuatan, kemampuan, damai sejahtera sukacita Tuhan atas kehidupan kami. Supaya ketika kami mengalami badai, kami menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berkati pekerjaan dan aktivitas kami dimanapun kami berada. Kami bersama mengakhiri perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.